Balik lagi bersama gua. Balik lagi bersama gua, Adi Dwi. Di video kali ini gua akan mereview tas. Tasnya apa? Ini dia. The North Face Wetellus 30 dengan kapasitas 30 liter dengan bahan 330D Duramax nilon dan 420D nilon dengan ukuran torso M. Kelihatan nggak? Nih, torsonya. Nah, tas ini memiliki beberapa kompartemen utama ya. Nah, kompartemen apa aja sih? Yang pertama, kompartemen utama. Nah, kompartemen utama itu di bagian sini nih. Nah, di bagian sini. Nah, mungkin agak gelap ya kalau di kamera ya. Tuh. Terus bagian head atau bagian kepalanya. Nah, ini di sini. Nah, ini biasanya di sini tuh buat nyimpen apa ya? Jas hujan atau perintilan-perintilan lainnya kayak kunci motor, terus baterai headlamp atau headlamp. Terus di sini juga ada, ya di sini juga ya bisa buat nyimpen ya kayak apa ya? P3K. Terus bagian depan ini ada kompartemen lagi. Nah, di bagian depan ini gue bisa taruh jas hujan juga bisa sih. Jas hujan, terus jaket windbreaker gue juga bisa taruh sini. Terus bagian, nah hip belt di sini gue biasa nyimpen ya kayak tali-talian gitu. Tali misalkan tali perusik atau tali flashit. Sama aja ya. tali perusik sama aja. Nah, yang gue suka nih dari tas ini, desainnya pasti minimalis ya. Nah, di produk The North Face Wetellus 30 ini sudah dilengkapi dengan rain cover. Waktu itu gue beli, nah udah dapat rain covernya nih. Rain covernya ya begini sih ya, agak butek ya karena udah gue pakai kemana-mana juga ya kan. Nah, warnanya sama sih, sama kayak warna tasnya, pink gitu. Taruh sini. Nah, terus kita bahas apa lagi? Keunggulan kali ya. Keunggulan tas ini yang setelah gua pakai sih ya. Keunggulan ini yang pertama warnanya ya. Warnanya anti mainstream banget. Jadi lu misalkan pakai tas ini, lu bakal dilirik sama orang karena warnanya beda gitu kan. Warnanya beda kan, rata-rata tas itu kan warnanya kan biru, kalau nggak merah, abu-abu. Nah, ini warnanya pink. Jadi warnanya ya cewek-cewek banget lah pokoknya. Apalagi kan gue laki-laki kan, pakai tas warnanya cewek gitu. Pasti ya pusat perhatian banget. Terus di bagian sini nih. Nah, dia bisa diakses dari depan kompartemen utamanya. Jadi kalau misalkan mau bongkar-bongkar itu peralatan kayak kompor atau logistik, jadi kalau misalkan dari kompartemen utama kelamaan gitu, jadi bisa diakses dari sini, dari depan. Nah, terus kelebihannya itu tas ini ya, menurut gua tas ini tuh bisa dibilang enteng, meskipun ya beratnya sih kalau kata anak UL itu ultralight gitu kan. Katanya kalau tas UL itu kan di bawah 1 kilo, tapi ini masih ya di atas 1 kilo sih. Cuman 1 kilo ya lewat dikit lah. Cuman ya kalau dibilang tas UL juga bukan, cuman kalau ya buat dimasukin barang-barang UL ya ini cukup banget sih. Cukup. Apalagi kalau misalkan gue naik misalkan dengan durasi 2 malam ya. 2 malam pakai tas ini cukup banget malah. Nggak pokoknya pas lah gitu. Terus dan yang gue suka di tas ini itu pada saat gue pergi jauh ya, misalkan ke Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu loh. Ini tuh nggak makan banyak tempat gitu loh. Nggak kayak tas carrier ukuran 50 liter atau 60 sorry. Pokoknya di atas 50 lah. Itu menurut gue makan banyak tempat banget gitu loh dibanding tas ini. Oh iya, ketinggalan. Tas ini ada frame-nya di dalam sini. Frame-nya itu dia aluminium, tapi dia dilapisin dengan fiber.
Mungkin nanti detailnya gue fotoin aja ya. Terus kelebihan lainnya gue rasa itu doang sih. Yang gue temuin sih itu doang. Selanjutnya kita bahas kekurangan dari tas ini. Pasti kan di mana ada kelebihan pasti ada kekurangannya dong. Gua ulas kekurangannya. Menurut gua pribadi ya, selama gua pakai ini tas, menurut gua kekurangannya tas ini yang pertama, yang udah ketara banget nih ya. Yang bagian belakang dia bukan jaring. Jadi apa ya? Kurang, kalau bahasanya itu breathable lah. Breathable. Jadi kurang, sirkulasi udaranya kurang lancar di sini. Gitu loh. Terus kalau ini apa namanya? Pengatur torsonya itu nggak ada. Apa mungkin kalau misalkan tas ukuran 30 liter itu emang nggak ada ukuran torsonya? Maksudnya torsonya bisa diatur atau enggak? Gue nggak tahu sih. Apa mungkin ada yang ada gitu loh. Nah selanjutnya, nah ini rain covernya nih yang nggak gue suka sih. Dia polos gitu loh. Udah gini aja. Tuh. Rain covernya polos. Jadi nggak ada tulisan The North Face-nya gitu. Jadi kayak rain cover apa sih? Murah gitu. Terus juga terkesan ya monoton gitu loh. Nah, terus kita bahas, nah ini bagian ini nih, apa sih namanya nih? Bagian bahu ya, pad, shoulder pad maksudnya. Ini tuh tipis, jadi nggak tebel. Ya namanya juga mungkin ya 30 liter sih, ya kan? Buat apa juga ya kan? Buat bawa barang banyak-banyak gitu. Toh juga palingan ya cuma 2 hari, paling mentok 3 hari. Dan satu lagi kekurangannya ini, yang menurut gua sih ya, tas ini itu nggak dijual di market Indonesia. Gua dapet tas ini itu gua beli di sebuah website, itu dikirim dari Jepang. Dan mungkin ada di Indonesia yang jual, tapi itu second. Biasanya ada gitu. Tapi untuk harga sih kalau second nih ya gue kurang tahu juga sih sekarang berapa. Terus pasaran secondnya itu berapa, di range harga berapa gitu. Gue kurang tahu juga gitu loh. Dan oh ya, gue beli tas ini pada saat itu dengan harga 1,6 atau 1,7. Ya pokoknya hampir 1,7 lah. Dengan kisaran segitulah. Worth it atau enggaknya? Ini menurut gua nih ya, agak sedikit kurang worth it sih. Kenapa? Karena lu dengan harga 1,6 atau 1,7 lah, ya taruhlah 1,7 lah, bisa dapetin tas yang itu yang ya pokoknya yang lebih-lebih lah gitu loh. Contohnya misalkan yang bersistem jaring, atau misalkan yang kantongnya lebih banyak gitu loh. Jadi kalian bisa dapat yang fiturnya itu lebih dari tas ini. Untuk kalian yang penasaran bentuk tas ini pada saat dipakai, ini videonya. Itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Mungkin cukup sekian review kali ini. Jika kalian punya saran, misalkan Bang, lu review Carrier ini dong, Bang lu review DP ini dong, tinggalin aja komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.